Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Oke, pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfian Fabrian Syaputra Hanif dengan NIM 25010644091. Saya mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan sedang belajar untuk menjadi calon guru SD yang baik dan benar. Di samping saya telah hadir guru SD yang sangat hebat, yang dimana beliau sudah mengajar 15 tahun, 7 tahunnya di SD Muhammadiyah 18 dan 10 tahunnya di MI 27 Surabaya. Dengan Ustadz Ismul Mukhlis, Muhammad Ismul Mukhlis. Dengan Ustadz Muhammad Ismul Mukhlis. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke, langsung saja ke sesi pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yakni basic dulu, yakni tantangan menjadi guru SD itu bagaimana? Jadi sebenarnya yang paling menantang itu bukan di SMA, SMK, atau MTS. Justru malah bahkan pendidikan yang paling menantang itu di SD. Ya. Kenapa? Karena ini adalah basic pembinaan untuk ke depan anak ini mau jadi apa. Kalau hanya SMP paling cuma sekedar kenakalannya. SMA justru malah bahkan bisa diketahui mana dia bakatnya. Tapi kalau SD itu belum bisa diketahui bakatnya karena anak kan pindah-pindah. Hari ini anak ini kepinginnya seperti itu. Apa itu minatnya dia ingin mau jadi dokter, kemudian beberapa bulan kemudian dia pindah lagi. Jadi masih belum bisa diketahui secara pasti. Ini tantangannya. Maka supaya ini bisa fokus atau tertangani dengan baik, maka di SD itu akan ada ekstra-ekstra yang membidangi bakatnya anak-anak. Nah, nanti dari situ baru ketemu dia mau kemana. Itu yang pertama. Jadi masih umum anak SD itu kemampuannya mau kemana. Kemudian yang kedua, anak SD ini masih setengah ngopeni ya. Artinya ngopeni itu tidak bisa dia terus kemudian dilepas tuh nggak bisa. Jadi kadar pendidikan itu antara SD, SMP, SMA, mahasiswa itu beda. Nah, kalau di tingkat SD itu pendidikannya itu lebih full, lebih banyak. Taruhlah kalau mau dihitung di SD itu bisa jadi 70% pendidikan, terus pembelajarannya 30%. SMP naik 60-60%-nya, 40%-nya. SMA 50-50 dia. Kalau udah di mahasiswa justru malah bahkan dilepas pendidikannya, ya kan? Kalau di mahasiswa kan nggak mungkin dosen ini ketika ada mahasiswa yang telat dalam bulan tugas, nggak mungkin uya-uya di orang-orang, nggak mungkin karena mulai dia kali ini kan bukan gitu. Jadi seperti itu tantangan SD kompleks sekali. Itu anaknya. Yang kedua orang tuanya. Jadi SD itu orang tua itu lebih banyak intervensinya, saya katakan bukan intervensi, lebih banyak kepeduliannya, sehingga seolah-olah dia ikut campur dalam pendidikan anak ke sekolah. Tapi ada gumnya kalau seperti itu. Beda SMP, coba kalau SMP SMA itu orang tua masih ngereken kan. Nah kalau SD orang tua masih ngereken, nah itu ya. Jadi ada siswanya, ada orang tuanya. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua, yakni seberapa pentingkah pendidikan karakter? Kalau ngomong penting, kalau ada takarannya berapa persen itu 100%. Ya. Jadi pendidikan karakter itu memang awalnya harus ditanamkan di SD atau malah bahkan TK. Kayaknya TK ini juga PAUD ini pendidikan usia dini sudah masuk pendidikan wajib sepertinya ya bukan itu ya. Maka kalau ngomong karakter itu fondasi utama. Bahkan Imam Syafi'i yang mengatakan dan tuntutlah adab
atau pelajari adab sebelum ilmu. Artinya kita harus beradab dulu, beretika dulu, berkarakter dulu, ya, berakhlak dulu, baru ilmu yang kita. Sekarang ini kan anak-anak kan ya apa etikanya itu kan hanya sebatas pada retorika saja. Etikanya hanya sebatas pada teori saja, karena prakteknya itu kurang. Nah, di sekolah itu penting untuk dipraktekkan dan diaplikasikan. Ya. Jadi sangat penting sekali. Itu 100%. Kalau grade-nya sangat penting. Oke, lanjut ke metode. Jadi di sini metode apa yang biasanya Ustadz gunakan untuk mengajari nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin? Kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Oke. Sebenarnya kejujuran itu sampai sekarang masih sulit. Itu masih sulit. Ya. Sampai sekolah itu saking sulitannya untuk mencari kejujuran anak itu sampai pasang CCTV. Ya. Itu kaitannya sama apa? Ketika ada peristiwa, anak-anak pada nggak jujur. Ini ayo siapa yang jatuhin? Pada nggak tahu. Pada jujur yang lain. Siapa yang ambil? Pada nggak tahu. Pada diem semua. Tapi ketika ada CCTV, anak akhirnya mau nggak mau harus jujur ya. Harus jujur. Jadi anak sekarang nggak bisa ancam itu nggak bisa. Tapi kalau ada CCTV, ini ada CCTV loh, lihat itu. Iya saya tadi ya, lalu nah gitu akhirnya. Ya. Jadi sebenarnya kalau itu yang kita tanamkan nanti ada sisi negatifnya. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu itu harus dilihat oleh orang. Kalau nggak ada orang nanti dia bebas. Tapi yang harus kita tanamkan sifat kejujuran pada anak itu yaitu berilah dia tanggung jawab, berilah dia tugas. Kejujuran itu. Satu contoh dalam kantin gitu. Kantin itu ada yang namanya kantin kejujuran. Ya, anak ambil berapa, silakan bayar di situ. Ya, kemudian selain itu anak-anak juga disuruh menceritakan apa yang hari ini tadi menjadi kesalahannya dan apa hari ini tadi yang menjadi kebaikan dia. Dan itu ada yang namanya buku anekdot atau buku jurnal atau buku catatan. Itu terkait dengan kejujuran. Kemudian yang kedua apa tadi? Tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab anak ini kurang sekali, ya. Karena kalau dari sejak SD ini tanggung jawabnya kalau nggak ditanamkan, nanti ke depan ledor. Cara kita tanam tanggung jawab itu tadi kita jadwal anak untuk jadi imam sholat. Ya. Oh hari itu ya datang ke waktu ya, ya dia tanggung jawab menjadi imam sholat. Kita jadwal anak-anak sebagai petugas di upacara atau struktur kelas. Siapa yang mana jadi ketua, siapa yang mana jadi sekretaris, siapa yang mana jadi bagian-bagian di dalamnya. Itu anak-anak diajak tanggung jawab. Terus buat komitmen dengan mereka. Komitmen dengan mereka itu terkait dengan tanggung jawab. Satu contoh, anak yang nanti masuknya telat, apa sanksinya? Itu dikomitmenkan, jangan terus kemudian kita buat sendiri, sepakati sama anak-anak. Jadi anak-anak tahu gitu, ada yang nyati, ketika ada lupa dia nyati. Jadi seperti itu untuk menunjukkan tanggung jawab. Sering kita berikan mereka amanah, namun kita juga sampaikan kepada mereka konsekuensi dari tugas yang mereka tidak kerjakan. Terus kemudian yang ketiga, disiplin. Disiplin ini sebenarnya ada buku catatan siswa ya, atau buku poin siswa. Buku poin siswa itu bisa dilihat anak-anak ini banyak catatannya apa enggak. Itu ya setiap pekan, setiap Jumat itu ada yang namanya evaluasi siswa. Ya, dihisap, bahasanya dihisap.
Anak yang sering kena hisab, itu berarti catatannya banyak. Dan ini pasti jaga disiplin, jaga tanggung jawab, jaga jujur dan gitu. Nah, ini pasti di situ. Makanya salah satu di antara cara kita mau disiplin anak-anak itu ya kita kasih anak-anak peringatan bahwa sekolah ini sudah ada aturan-aturannya. Ketika anak datang, mulai dari kedatangan itu sudah dibarcode, pakai barcode akhirnya bahkan orang tua juga bisa mengakses. Jadi kita manfaatkan teknologi untuk sebagai kontrol anak-anak ini baik dalam KBM-nya maupun di dalam kegiatan sekolah sehari-hari. Jadi ya kita manfaatkan teknologi. Lalu mungkin nanti kalau masih cukup waktunya saya tambah ini sejauh mana kegiatan ekstrakurikuler kurikuler dapat membantu pembentukan karakter siswa. Sebenarnya ekstrakurikuler kita itu kan tujuannya itu untuk memfasilitasi bakatnya siswa. Siswa ini bakatnya apa? Nanti molesnya, terus ngelaciknya, mendidiknya atau ngedrillnya itu di luar biasanya. Karena ekstra itu hanya sebatas 1 jam saja, nggak bisa dijadikan anak itu profesional. Kalau namanya ada mau jadikan profesional ada namanya kelas prestasi. Kelas prestasi itu ya kelas sendiri dia. Nanti betul-betul dari kelas yang dia minati itu, yang bakatnya di sana itu dipoles itu. Ya. Jadi kalau untuk menunjukkan ekstra ini untuk menunjukkan jadi ke karakter ya tergantung itu bentuknya ekstranya apa sebenarnya. Ya. Kalau ekstranya itu PBB atau berbaris bisa membentuk karakter disiplin. Ya. Kalau itu ekstranya itu seni namanya gitu ya. Ya bisa nanti bentuk karakternya menghargai. Ya. Kalau itu ekstranya takfir atau religi gitu ya, bentuk anak spiritual. Jadi karakter yang kita padukan dalam kegiatan ekstra itu ya bergantung dari poin mana yang nanti kita akan tekankan di sana. Jadi selama ini ekstra yang hanya dilakukan oleh sekolahan kami itu hanya sebatas memfasilitasi anak-anak supaya bakatnya ini bisa tersalurkan sampai untuk membentuk karakter apa yang nanti akan dibentuk dari ekstra ini, karakter apa yang itu masih belum kayaknya masih belum. Itu nanti insya Allah perlu dicantumkan di sana. Karena selama ini karakter hanya masuk pada pembelajaran, ya kan? Pelajaran IPS, IPA, atau PKN, agama itu kan ada karakter sana. Tapi kalau untuk ekstra mungkin nanti juga harus dimasukkan ya oleh karakter dalam. Oke, masukkan, terima kasih. Lalu yang terakhir, harapan Ustadz atau harapan apa yang Ustadz miliki terhadap penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Kalau harapan kita itu banyak sih. Pendidikan karakter ini kan dilihatnya kan bukan setahun, 2 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Karena kalau anak SD, dilihat 6 tahun ke depan dia SMP. Dilihat 6 tahun berikutnya dia mahasiswa, ya kan? Jadi kalau mau melihat bagaimana harapan penanaman karakter ini, ya kita lihat nanti anak ini setelah dia lulus setelah dia berkecimpung di masyarakat, setelah dia berkecimpung di masyarakat. Ya kita lihat dari ini pejabat-pejabat kita, ya kan? Bagaimana mereka karakternya. Itu saya yakin itu berasal bermula dari pendidikan, dari SD, SMP, SMA itu. Namun sekali lagi nggak bisa kita mengatakan nanti karakter ini bisa dilihat nanti 20 tahun, 25 tahun ke depan, nggak bisa. Karakter ini bisa kita kontrol, kita pantau setiap saat sebenarnya. Satu contoh, anak ketika dia dari kelas 4
atau kelas 3, hanya kelas 4 gimana dia berubah, 4 ke 5 gimana perubahan, jangan kan per tahun, per pekan saja bisa kita lihat berubah. Maka salah satu harapan saya itu penanaman nilai karakter ini jangan hanya sebatas retorika, ya, jangan hanya sebatas kewajiban asal tersampaikan, tapi bagaimana ini betul-betul satu bisa diukur, ya, pertama itu bisa diterapkan, dan yang kedua bisa diukur, itu yang benar, ya. Karena nanti hasilnya nanti karakternya itu kalau dia masih anak SD, anak pendidikan, atau bagus itu bisa diarahkan. Tapi kalau dia sudah berkecimpung di masyarakat, menjadi tokoh masyarakat atau menjadi pejabat, yes, berarti bisa dilihat itu. Gitu mungkin. Jadi harapannya semoga pendidikan karakter ini bukan hanya sekedar slogan saja, namun bisa diukur, bisa dinilai, juga nanti mungkin ada namanya itu asesmennya. Jadi asesmen itu selama ini nilai karakter itu hanya sebatas baik, cukup, ya A, B atau C, atau sangat baik, baik sama cukup kan gitu kan, atau kurang gitu. Selama ini seperti itu kan. Ya, jadi itu misalnya yang bisa saya sampaikan dari hasil dari waktu wawancara ini ya. Ya, ada lagi yang mau tanya? Mungkin cukup 5 pertanyaan. Tapi maaf, ini kayaknya kurang pas ini. Mau kayak gitu Pak? Cuma diginikan atau kurang? Nah, ini baru kita kelihatan ganteng di. Mungkin cukup sekian dan terima kasih kepada Ustadz Ismul yang telah memberikan waktunya untuk diwawancara. Ya, sama-sama Mas Afin. Ya, semoga Mas Afin sukses selalu ya, lancar studinya ya. Terus kemudian jangan lupa kalau studi yang serius, ya, jangan asal-asalan. Apalagi sekarang ini kuliah itu bisa sambil online ya kan, dan jangan sampai teledor dalam pembelajaran ini sehingga apa yang didapatkan nantinya kurang maksimal ya, yang harus serius. Oke, terima kasih. Alhamdulillah telah selesai sesi wawancara kepada guru yang sangat hebat yakni Ustadz Ismul. Mungkin cukup sekian dari saya. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.